Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih telah mampir kembali ke channel Seterang Cahaya bersama saya Ummi Yasir. Sahabat muslim, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ayat kursi beserta manfaatnya. Ayat kursi merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengandung beberapa kemuliaan. Dalam Al-Quran disebut sebagai ayat paling agung. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ayat kursi adalah ayat yang sangat agung yang terdapat dalam Al-Quran. Bagai umat muslim, dianjurkan untuk secara rutin membaca ayat kursi dan mengamalkannya dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan kita sering membaca ayat kursi dalam kehidupan kita, maka hidup akan menjadi lebih berkah dan berada dalam lindungan Allah, serta tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan." Sahabat muslim, manfaat ayat kursi sangatlah banyak. Di antaranya yaitu 1. Dijaga saat dalam perjalanan. Membaca ayat kursi akan dimudahkan perjalanannya dan Allah akan melindungi selama perjalanannya. Yang kedua, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mencintai umatnya yang selalu membaca ayat kursi di dalam kegiatan sehari-harinya, seperti Allah mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat membaca ayat kursi yang bisa dirasakan adalah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat ini bisa kamu rasakan ketika kamu membaca ayat kursi setelah sholat saat pagi dan petang. Allah akan menjagamu dari godaan setan, kejahatan manusia, binatang buas, dan sebagainya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat membaca ayat kursi dipastikan akan dijauhkan dari keburukan-keburukan tersebut. Yang keempat, sebagai perantara masuk surga. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk ke surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kelima, sebagai bacaan zikir sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan selalu menjagamu dan setan pun tidak akan mengganggu tidurmu hingga pagi tiba." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut menerangkan bahwa dengan membaca ayat kursi sebelum tidur, maka kamu akan dijaga dan dilindungi dari gangguan syaitan selama tidurnya. Untuk itu, bacalah ayat kursi sebagai zikir rutin setiap akan tidur. Yang keenam, dimudahkan segala urusannya. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebanyak huruf pada ayat tersebut, yaitu 170 huruf, maka Allah akan memberikan pertolongan padanya, mempermudah segala hajat yang ia punya, melapangkannya dari kefakiran, sehingga lebih mudah berpikir. Diluaskan rezekinya, dihilangkan duka darinya, dan diberikan apa yang ia minta. Berikut bacaan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati
وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang artinya, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah selain izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, itu dia beberapa keutamaan dan manfaat dari ayat kursi yang dapat kita baca dan kita amalkan setiap hari, agar senantiasa diberi perlindungan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan ayo semangat mengamalkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.